Baik, untuk berikutnya kita masuk ke materi pertama. Kita akan bicara soal master plan rumah sakit di era new normal. Untuk bahannya akan dipresentasikan oleh Dr. Beni Purwanto. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Beni, waktunya 45 menit. Jadi akan selesai di sekitar 14.50 Pak. 14.40. Silakan Pak. Silakan Dr. Beni, sudah ada suaranya? Bisa dicoba? Halo? Halo Dr. Beni, suaranya bisa dites? Unmute. Di-unmute dulu, Pak Ben. Halo Pak Ben. Halo Pak Beni, bisa di-unmute dulu suaranya? Halo? Halo Pak Ben? Ya, oke. Ya, silakan Pak Ben, bisa dimulai. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua sehat selalu. Yang terhormat Dr. Andi sebagai Direktur Pasienkes yang sudah memberikan pengarahan pencerahan untuk kita semua, Prof. Eko Presiden PTPI, dan juga rekan-rekan dari Persi, IAKMI, Ikesindo, dan lain-lain, serta seluruh peserta dari seminar online ini. Baik, kita akan mulai untuk melakukan presentasi review master plan ini. Sudah kelihatan ya, Dr. Andi ya? Sudah bisa, Dr. Beni, sudah. Nah, terima kasih tadi Dr. Andi sudah menyampaikan pembukaan yang bagi kita semua menjadi lebih ringan untuk melakukan paparan untuk master plan new normal era hospital. Atau kalau dari Permenkes yang terbaru diterjemahkan sebagai adaptasi kebiasaan baru. Kita berusaha untuk melakukan suatu studi kasus untuk pembangunan rumah sakit yang baru. Tetapi tadi juga kemungkinan kita akan menghadapi rumah sakit yang lama yang memerlukan pengembangan atau istilahnya Dr. Andi tadi penataan kembali. Nah, pengembangan ke depan ini apa yang baru di dalam era new normal ini? Tentu saja sebagai awal bahwa master plan merupakan rencana induk pengembangan rumah sakit secara bertahap atau satu tahap. Diharapkan pengembangan sesuai master plan nantinya rumah sakit akan menjadi bangunan yang terintegrasi, tertata, yang disebutkan juga disebutkan, baik itu set plan-nya, masa bangunannya, alur pelayanan, fungsi ruang, zonasi, tidak banyak crossing maupun tercampur ya. Apa yang baru di dalam new normal era master plan hospital ini? Slide ini sudah pernah dikeluarkan oleh dari epidemiolog Dr. Hermawan. Apakah rumah sakit kita siap untuk menghadapi new normal ini? Jawabannya, kalau kita melihat terus bertambah ya untuk pengembangan hari ini sampai hari ini sudah 81.000 lebih, dan masih terus meningkat. Nah, ada dua hal yang
ada dua hal yang menjadi masalah di dalam hal ini. Yang satu adalah jumlah ruang perawatan isolasi ICU dan non-ICU ini kurang. Kalau kita lihat development pasien volume yang dirilis WHO bulan Juni, itu kompleksitas dan kapasitas itu akan kurang. Saat ini kita mempunyai 16.633 ruang isolasi. Tetapi di dalam perkiraan kalau jumlahnya itu akan diperlukan naik 2 kali lipat. Itu pada saat akhir bulan Juni dengan 28.000 kasus. Padahal sekarang sudah meningkat menjadi 81.000 kasus lebih. Nah, bagaimana untuk mohon maaf ini ada yang salah di mungkin ini. Mohon maaf sebentar, ini ada update tapi belum masuk sebentar. Saya akan keluar sebentar, mohon maaf, ini saya akan keluar. Bukan yang terjadi juga. Halo? Ya, maaf Pak, ini tadi belum update. Ya, Pak Ben boleh tidak pakai masker begitu supaya lebih jelas suaranya. Oke, baik, terima kasih dokter. Ya. Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf tadi ada yang belum update. Jadi ini 28.000 pada saat awal atau akhir bulan Juni. Kemudian yang kedua adalah droplet atau airborne. Nah, saya tidak akan menjelaskan secara detail mengenai perbedaan droplet dan airborne, tetapi bagaimana kronologi pada tanggal 6 Juni ada sebanyak 239 ilmuwan dari 32 negara ini menulis surat terbuka untuk WHO yang menyatakan kemungkinan bisa terjadi penyebaran COVID-19 ini lewat udara atau airborne. Nah, pada tanggal 7 Juli, ahli WHO menyatakan ini akan dibicarakan. Kemudian pada tanggal 9 Juli, bahwa WHO mengeluarkan panduan baru yang menjadi pengganti dari panduan yang dikeluarkan pada 23 Maret tahun 2020, yaitu Implication for Infection Prevention Precaution, ini adalah airborne. Jadi kemungkinan lewat penyebaran itu bisa melalui airborne, terutama dalam lokasi indoor yang spesifik, seperti ruangan-ruangan padat dan tanpa ventilasi yang memadai,
selama waktu yang panjang berisi orang-orang yang terinfeksi tidak bisa diabaikan. Di sini rumah sakit tidak termasuk, padahal rumah sakit termasuk salah satu yang sebetulnya mempunyai risiko tinggi untuk terjadinya penularan airborne. Nah, dengan demikian pada setelah tanggal 9 Juni itu banyak berpendapat, ilmuwan berpendapat risiko mengabaikan transmisi melalui udara atau airborne adalah nanti akan menyebabkan penyebaran penyakit itu menjadi cepat seperti yang sekarang terjadi ini. Ini adalah Lindsay Mayer yang salah satu yang menandatangani surat terbuka tersebut dan menegaskan sejauh apa peranan udara dalam penyebaran COVID-19 ini masih belum jelas. Tetapi kita tidak boleh mengabaikan. Ya. Nah, dengan demikian, pada bagian mode transmisi yang IPC yang dikeluarkan WHO itu, kemungkinan, jadi quote-unquote kemungkinan bisa kontak langsung, bisa droplet, bisa airborne, bisa vomit atau muntahan, bisa fekal oral atau kotoran, bisa darah, penularan dari ibu ke anak, dan penularan hewan ke manusia. Nah, untuk gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 ini, memang tidak dipungkiri terjadi airborne transmission. Tapi ini belum diputuskan, sehingga masih perlu untuk penelitian-penelitian lebih lanjut. Tetapi di situ tetap kita diharapkan semua menggunakan masker, karena Sekjen PBB juga menghendaki semua menggunakan masker dimanapun berada. Ya. Nah, kita memasuki pola-pola apa yang sangat perlu, dan ini yang berhubungan dengan ruang isolasi yang tadi disampaikan Dr. Andi atau nanti disampaikan oleh Pak John mengenai pengkondisian udara di dalam gedung rumah sakit. Ini pasti nanti akan memerlukan penataan kembali. Untuk rumah sakit lama diperlukan penataan dan rekayasa-rekayasa untuk menurunkan kemungkinan penularan. Ya. Apa yang harus dilakukan untuk menurunkan atau menekan risiko penularan airborne dalam gedung rumah sakit, yaitu dengan menurunkan salah satunya menurunkan konsentrasi virus dan mengurangi waktu kontak. Apa yang dilakukan dalam hubungannya dengan humidity, ventilation, dan air conditioning atau pengkondisian udara, ada beberapa cara, yaitu yang pertama egg house, atau mengeluarkan udara terkonsentrasi virus keluar gedung rumah sakit. Tadi juga diperlihatkan di ruang periksa rawat jalan, skemanya Dr. Andi itu melihat ada yang udara yang dihembuskan keluar, tapi arahnya juga harus betul. Kemudian dilute atau dilusi, yaitu memasukkan fresh air ke dalam gedung. Kalau bentuk bangunannya ramping, bukan gemuk, artinya biasanya bisa mencapai jendela langsung ke udara terbuka, itu bisa dilakukan dengan membuka jendela atau memompa memasukkan udara ke dalam ruangan, atau yang lebih modern tentu saja AC sentral yang bisa memasukkan fresh air dengan persentase tertentu. Yang ketiga, untuk mengurangi kemungkinan untuk terserang penyakit karena menghirup virus berlebihan, yaitu dengan filtration, yaitu menggunakan penyaringan filter HEPA. Nah, ini biasanya dilakukan di kamar bedah. Tadi disampaikan juga apakah mungkin kamar bedah itu bertekanan negatif. Mungkin, nanti pengaturannya ada di
filter HEPA dan gas scavenger-nya. Yang keempat adalah eradication atau destruction atau membunuh virus. Ini bermacam-macam, ada disinfektan, ada sinar UV, ada plasma ionizer, nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail di babnya HVAC. Kemudian yang tadi disebutkan juga bahwa master plan di era baru itu paling tidak harus merubah ini. Ada merubah aksesnya, menyesuaikan alurnya, merubah zonasi. Nah, ini yang akan dibahas dalam perubahan master plan ini. Akses. Tadi disebutkan ada akses hijau dan akses merah, yaitu ada akses yang umum untuk hall utama, ya. Kemudian ada akses IGD. Nah, tambahan ini adalah akses IGD yang infeksius. Ini mungkin harus ada, mungkin sekarang kita harus memikirkan akses yang langsung dan menuju langsung nanti baik ini ke ruang isolasi langsung atau ke poliklinik yang infeksius begitu. Kemudian akses rawat jalan yang infeksius juga. Nah, ini nanti akan ada zona-zona yang akan diatur kemudian dengan akses-akses yang baru ini. Kemudian mengenai alur di dalam gedung rumah sakit yang infeksius yang paling pendek menghindari crossing. Jadi kalau ada pasien, apakah kita itu harus memang betul-betul akses yang terpisah, ataukah mungkin mengurangi risiko penyebarannya? Ya. Nah, ini nanti dibicarakan dalam zona ini, zonasi ini ada zona publik, zona semi publik, zona private, dan zona service. Nah, ini nanti pertanyaan besarnya adalah akan muncul di sana. Zona publik itu kan ada hall dan rawat jalan. Pada master plan yang lalu-lalu di hall dan rawat jalan ini tidak pernah dibicarakan apakah kita memerlukan pengaturan khusus untuk pengkondisian udara maupun untuk mengurangi konsentrasi kuman yang ada di dalam gedung itu. Nah, pertanyaan besarnya, kalau kita masuk ke hall rumah sakit, apakah kita itu perlu membuat hall rumah sakit ini akan menjadi ruang yang steril, 100% tanpa virus, atau cukup menurunkan konsentrasi virusnya? Karena kalau kita mau membuat semua semua ruangan rumah sakit ini akan menjadi zero untuk virus, bisa, tetapi kemungkinan tidak applicable, tidak bisa diterapkan karena ini akan sangat mahal dan semua akan menggunakan filter HEPA dan itu akan membuat biaya maupun sumber daya termasuk listrik dan lain-lain itu sangat besar sekali. Nah, ini nanti memang perlu untuk pembicaraan di Kemenkes, hall ini akan dibuat seperti apa. Kalau yang kita buat, tetap hall itu ada, tetapi perlu untuk pengaturan mengurangi konsentrasi virus dalam ruangan, yaitu dengan egg house dan dilusi, termasuk untuk rawat jalan di ruangan periksa poliklinik spesialis misalnya. Apakah perlu sampai virusnya sama sekali nol, sampai menggunakan HEPA filter kelas 100 atau bahkan kelas 10 per cubic feet. Saya pikir ini mungkin, tetapi tidak bisa diterapkan karena sangat mahal. Dan mungkin yang tadi disampaikan skemanya Dr. Andi itu untuk mengurangi dan membuat flow itu sudah cukup di sana.
Demikian juga di UGD, menurunkan konsentrasi virus dengan exhaust dan memasukkan udara bersih maupun memompa udara kotor keluar itu mungkin yang bisa dilakukan demikian. Sedangkan untuk yang di zona semi publik, itu kita tadi disampaikan untuk laboratorium mikrobiologi dan untuk PCR itu kita perlu BSL level 2B ya, biosafety level 2B untuk HVAC di ruang laboratorium. Sedangkan yang di zona private ini nanti untuk ruang perawatan umum yang bukan COVID, itu kita menggunakan fresh air yang 2 kali. Air change flow-nya itu 2 kali. Kalau bisa dilakukan dengan pembukaan jendela, syukur. Kalau tidak, ditambah dengan exhaust maupun memompa udara keluar. Kemudian untuk ruang isolasi dengan OTG atau gejala ringan, apakah perlu sampai virusnya itu 0 atau virus itu menggunakan HEPA filter kelas misalnya ISO 6 atau ISO 7. Nah, itu nanti kita perlu bicarakan. Memang ada rekayasa untuk membuat teknologi yang lebih murah, tetapi nanti dari HVAC akan dibicarakan hal ini. Tetapi yang tadi disebutkan untuk isolasi khusus untuk infeksi emerging ini, untuk PDP yang kritis dan berat, mau tidak mau kita harus membuat ruangan dengan tekanan negatif, terus gas scavenger-nya difiltrasi sebelum dikeluarkan ke ruangan. Nah, ini nanti untuk mengatakan tekanan negatif itu mudah, tetapi bagaimana untuk mencapai mengimplementasikan di lapangan itu ternyata tidak mudah. Ya. Kemudian untuk kamar bedah yang disebutkan tadi sudah disinggung oleh Dr. Andi. Ada kamar bedah dengan tekanan negatif untuk pasien yang infeksi, termasuk COVID-19 ini ya. Nah, apakah mungkin tekanan OK ini dibuat negatif? Tetap mungkin, tetapi syaratnya udara yang masuk ke dalam kamar bedah tetap harus melalui HEPA filter, kemudian udara yang di dalam kamar bedah dikeluarkan melalui gas scavenger sampai tekanan di dalam ini negatif. Ya, untuk mengeluarkan virus-virus yang berasal dari diproduksi oleh pasien dan juga untuk kamar bedah ini tetap mendapatkan suplai udara bersih, tetapi tekanannya negatif sehingga tidak keluar dari lokasi kamar bedah. Sehingga koridor di OK negatif ini juga nanti tekanannya negatif, tetapi lebih positif daripada di dalam OK supaya udara kotor itu tidak masuk ke dalam kamar bedah. Nah, untuk OK yang positif, sudah banyak rumah sakit yang menjalankan untuk menggunakan HEPA filter. Hanya beberapa rumah sakit yang di perifer yang masih menggunakan AC split dan lain-lain. Ya. Ini mestinya harus sudah mulai beralih ke HEPA filter. Nah, seperti yang disampaikan oleh Dr. Andi tadi, zona servis ini ada yang zona merah juga nantinya. Ada laundry, kamar jenazah, dan gizi ini juga food handling terutama ya, jangan sampai menjadi sumber penularan untuk gizi dan akan menularkan ke pasien. Nah, ini prinsip-prinsip di dalam penanganan master plan untuk era new normal ini. Nah, ini ada sesuatu bahwa pendingin udara ini juga akan bisa memberikan kontribusi yang menjadikan ruangan itu yang dipenuhi virus COVID-19 bisa menular.
Para ilmuwan mempelajari penularan virus tersebut di acara-acara atau lokasi seperti tempat berlatih paduan suara di Washington, sebuah call center di Korea Selatan, restoran di Cina, serta pusat kebugaran. Hasil dari berbagai studi tersebut berujung pada kesimpulan bahwa potensi virus tersebut menyebar melalui udara tidak bisa diabaikan. Nah, ini yang ada studi singkat yang dilakukan di Cina, bahwa ada 10 pengunjung restoran yang sakit COVID-19, ini pada tempat yang sama, pada sisi sentoran AC, jadi hembusan AC, ada salah satu yang menderita COVID dan ternyata menulari 10 pengunjung lainnya karena AC-nya ini tidak bagus. Sirkulasi tertutup, dipasang di dinding, dan menyebabkan aerosol ini menginfeksi 10 orang yang lain. Nah, prinsip-prinsip HVAC era new normal itu nanti pada seluruh area dalam gedung rumah sakit diharapkan mendapatkan fresh air agar konsentrasi virus di seluruh gedung rumah sakit bisa ditekan. Ya. Jadi sebaiknya termasuk di area hall itu juga harus memasukkan fresh air dan memompa udara yang konsentrasi virus supaya mengurangi konsentrasi virus di dalam gedung rumah sakit. Kemudian ada yang baru adalah akses rumah sakit. Jadi akses IGD ini sudah ada, tapi akses IGD yang infeksius itu kalau bisa harus dibuat. Kalau pada rumah sakit yang lama, nah ini mestinya harus dicari jalurnya. Pada rumah sakit yang baru sudah disiapkan untuk UGD infeksius ini. Kemudian akses utama ke hall dan akses pasien non-infeksius masing-masing terpisah dan tidak terjadi cross. Pengaturan HVAC lebih detail nanti diperlukan di ruangan isolasi khusus, PDP, OTG ringan, sedang, berat, sampai kritis ya. Poliklinik infeksi, ini supaya tidak terjadi penularan ke dokter. Kalau kita cermati, sampai saat ini masih banyak tenaga kesehatan, terutama dokter, yang bahkan dokter yang tidak bekerja di ruang isolasi, justru terkena infeksi virus ini. Nah, kemungkinan ini bisa menjelaskan adanya airborne infection ini. Jadi mau tidak mau kita harus merekayasa ruang periksa poliklinik dan ruang tunggu poliklinik ini harus dipisahkan, dan aliran di dalam ruang poliklinik ini harus diatur kembali. Kemudian di lab mikrobiologi yang memerlukan BSL level 2B, kemudian ruang bedah. 30 menit ya. 30 menit lagi. Masih berapa, Pak? 30 menit. Ya, baik, Pak. Ya, sampai 40, ya. Oke. Baik, kapasitas. Maaf, 20 menit lagi, maaf. 20 menit lagi. Ya. Oke, Pak, siap. Kapasitas ruang isolasi itu secara hipotesa. Tadi dikatakan kebutuhan dari ruang operasi di seluruh rumah sakit Indonesia itu membutuhkan 2 kali lipat. Nah, kalau sekarang kasusnya menjadi lebih tinggi, mungkin dengan 10% tiap rumah sakit ini menyiapkan kamar operasi saja masih akan kurang. Jadi sebaiknya di dalam master plan rumah sakit kita ke depan nanti, kita mempunyai minimal 10%. Seperti ICU ya, 10% itu kita juga mempunyai ruang 10%. Walaupun itu nanti terbagi-bagi, yang di ruangan perawatan itu mungkin untuk OTG ringan dan sedang itu lebih banyak, tetapi untuk pasien kritis dan berat
masing-masing rumah sakit harus memiliki ini, termasuk ruang isolasi yang intensif. Jadi kalau 150 tempat tidur, kira-kira kita memerlukan 14 tempat tidur. Ya, ini adalah dasar-dasar untuk rumah sakit, master plan rumah sakit yang umum. Jadi tadi adalah yang baru. Saya akan skip saja untuk rumah sakit yang umum ini. Nah, Permenkes 3 ini menyatakan bahwa kelas rumah sakit hanya ditentukan oleh bed dan kemampuan pelayanan dokter spesialisnya. Sehingga kalau ini nanti misalnya 200 tempat tidur dan dokter spesialisnya cukup, kita bisa kelas B, tetapi harusnya kita menyiapkan untuk ruang isolasinya cukup 10% atau lebih. Ya. Pandemik ini secara umum di seluruh Indonesia kekurangan kapasitas fasilitas yang sesuai dengan perkembangan new normal. Baik kapasitasnya maupun kualitas ruang isolasinya itu belum memenuhi syarat. Dan itu terbukti bahwa masih banyak tenaga medis kita yang ternyata tertular COVID dan sampai menjadi korban. Kita tidak menginginkan hal itu terus terjadi, sehingga bagaimana cara kita, terutama rekan-rekan di rumah sakit, untuk melakukan rekayasa HVAC dan alur zoning itu, sehingga aman untuk bekerja di dalam rumah sakit. Ya, kalau kita lihat sekarang referensinya untuk fasilitas bangunan itu masih menggunakan Permenkes 24 tahun 2016. Ya. Kemudian Senars ini ada edisi 1.1, tetapi kita lihat lagi untuk referensi untuk new normal ini belum ada, baik di luar negeri maupun di Indonesia. Oleh sebab itu, kita dari PTPI mempunyai tanggung jawab untuk memberikan masukan-masukan yang bisa diimplementasikan di rumah sakit, yang applicable gitu, kira-kira seperti itu. Ya, ini standar yang masih kita pegang. Nah, alur pikir mulai dari studi kelayakan tadi, itu juga sudah mulai di studi kelayakan ini sudah mulai diadakan penataan kembali. Ya. Kemudian master plan juga pasti juga akan memerlukan penataan kembali, dan baik ini untuk pembuatan detail engineering drawing-nya untuk gambar bestek ini juga terutama untuk ME, mechanical electrical, dan terutama untuk HVAC itu juga sangat berubah ya. Kemudian dalam pelaksanaannya ini juga harus lebih hati-hati untuk kontraktornya, karena banyak hal-hal yang harus diperhatikan supaya tidak terjadi penularan di dalam gedung rumah sakit akibat COVID-19 karena desain yang salah. Nah, ini agak kurang jelas, mungkin ini adalah pedoman pembuatan master plan dari Kemenkes tahun 2012. Intinya ya kita memang harus survei, dan yang menjadi topik utama adalah penyakit infeksi emerging ini COVID-19. Tetapi sebaiknya nanti kita mendesain ruang isolasi itu untuk ya baik kontak langsung, airborne maupun droplet. Ya, ini izin mendirikan, saya skip saja. Nah, untuk perizinan rumah sakit menurut Permenkes itu kita memang harus punya feasibility study, DED, dan master plan, sehingga di dalam pembuatan ini juga akan diperlukan penataan kembali. Kalau rumah sakit lama diperlukan penyesuaian kembali. Nah, ini
warnanya sama, merah, hijau, kuning, merah, tetapi intinya agak berbeda ya. Jadi kita membuat zoning ini berdasarkan pengunjung dan pasien ya, dan tenaga medis. Hijau ini memang kalau traffic light itu jalan. Di sini adalah akses yang paling mudah untuk ke poliklinik, pengunjung, IGD, dan hall utama. Nah, ini di sini yang berbeda, pasien untuk poliklinik yang infeksi dan IGD yang infeksi itu nanti akan ada tambahan. Kemudian zoning semi publik ini intinya bisa mudah dicapai dari zoning publik maupun dari zoning private. Di sini ada laboratorium, radiologi, kemudian hemodialisa dan rehab medik. Jadi masing-masing ruangan itu juga harapannya bisa mengurangi konsentrasi virus di dalamnya. Kemudian zoning private ini ada ruang perawatan intensif, ruang perawatan isolasi, kamar bedah, termasuk kamar bedah yang negatif tadi, PK, perinatologi itu di zoning di sini. Kemudian yang zoning lagi, Pak Ben. Oke. Ya. Ini adalah yang tadi hall utama, emergency dan lain-lain. Nah, untuk zoning publik ini mungkin agak terlalu kecil. Saya ya untuk emergency ya, untuk UGD. Nah, ini kalau kita lihat, kita mesti harus sudah memisahkan akses UGD yang umum dan akses UGD yang langsung ke ruang isolasi. Dan ruang isolasi itu nanti bisa keluar, bisa ke poliklinik infeksi. Ya, akses UGD infeksius, dan ini akses ke hall utama. Kalau menurut kami, akses hall utama sebaiknya tetap jadi satu, tetapi rekayasa di dalam hall itu yang perlu dibuat konsentrasi virus lebih. Nah, sedangkan ini poliklinik infeksius, kalau menyusun master plan baru, sebaiknya ada area klinik infeksius yang khusus. Kemudian untuk area semi publik, ini di laboratorium klinik itu ada laboratorium mikrobiologi yang level 2 ya, di area sini. Kemudian untuk radiologi paling ya penanganan mengurangi konsentrasi virus, hemodialisa juga. Nah ini HVAC aliran laminer, ini menurut Eropa 0,15 meter per sekon per detik ya. Nanti dari HVAC mungkin agak lain standarnya, parameternya 0,25. Ada alasan-alasannya. Nah ini ruang kamar bedah. Nah ini kalau di dalam IBS kita mempunyai perencanaan baru, kita membuat akses untuk 2 kamar bedah yang paling belakang ini mempunyai akses yang dari belakang dan terpisah. Nah, ini kamar bedah yang kita punya 8 kamar bedah dalam desain ini. Kamar bedah yang nomor 6 dan nomor 7 ini dibuat kamar bedah yang negatif. Nah, untuk ICU, nah ini untuk ruang ICU kritis dan berat ini sayang agak terlalu kecil. Nah, ini sudah hampir mirip dengan yang disampaikan dari Pasienkes. Betul-betul satu tempat tidur, satu HEPA filter. Ini adalah hasilnya dari Pasienkes, Dr. Andi yang tadi disampaikan. Ini betul-betul mirip di situ. Kemudian untuk ruang perawatan itu diperlukan kalau desainnya tipis begini langsung pintu jendela bisa dibuka, sedangkan untuk ruang isolasi khusus ini diperuntukkan langsung dari lift ini masuk ke ruang isolasi khusus untuk yang
OTG maupun gejala ringan. Ya, kemudian ini yang untuk isolasi. Ya. Nah, saya kira saya cukup sampai sekian, dan ini mungkin precaution untuk laundry dan untuk kamar jenazah ya. Nah, demikian kira-kira pengantar untuk master plan yang berhubungan dengan HVAC. Terima kasih. Saya kembalikan ke... Ya, terima kasih Dr. Benny tentang master plan rumah sakit yang telah dipresentasikan. Sedikit banyak kita punya link dengan apa yang disampaikan oleh Pak Andi tadi. Jadi saya kira nanti kita coba lihat. Sekarang kita akan coba arahkan khusus untuk HVAC. Ada beberapa pertanyaan di Q&A sudah mulai menanyakan bagaimana pola ruang isolasinya bisa dibuat. Ada beberapa macam kendala. Mungkin Pak John sudah sempat memperhatikan. Nanti jawabannya nanti silakan dulu bertanya. Nanti akan kita coba kumpulkan. Nah, untuk yang raise hand mungkin coba dibuat di Q&A dulu ya. Kita belum akomodir, nanti setelah presentasi ini selesai kita buat menjawab dulu post-test. Setelah post-test baru kita agak luas untuk bertanya. Demikian. Baik, untuk kesempatan ini waktu dan tempat berikutnya adalah untuk Pak John akan bicara soal HVAC dan ruang isolasi. Silakan Pak John untuk bisa ditindaklanjuti.